Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Bu Devan. Pada video kali ini saya akan membahas lanjutan pengantar farmakologi lanjutannya sebelumnya ya. Oke, asal obat. Asal obat itu dari mana aja sih? Asal obat itu dari tumbuhan, bisa juga dari mineral, hewan, mikroorganisme, sintesa, kuinin, insulin, kaolin, penisilin, ataupun sulfonamida. Obat. Apa itu obat? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas obat. Menurut kalian, obat apa? Hayo. Yaps, obat adalah suatu zat kimia yang mempengaruhi proses-proses kehidupan, ditujukan untuk diagnosis, profilaksis, terapi, atau mengubah keadaan tertentu. Jadi, pada intinya, ketika kita sakit, maka obat akan menjadi penawar penyakit. Lalu, bagaimana obat bisa menyembuhkan penyakit? Nah, pada di pertemuan kali ini, kita akan mengulas dengan singkat kisah perjalanan obat dalam tubuh hingga berkhasiat sembuhkan penyakit. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan tentang bagaimana obat itu berkhasiat pada tubuh. Misalnya, bagaimana paracetamol tablet bisa meredakan sakit kepala dan demam? Apa yang terjadi setelah menggosok beberapa olesan krim hidrokortison di bagian ruam kulit Anda? Lalu, bagaimana obat dekongestan seperti pseudoephedrine meringankan hidung Anda ketika terkena flu? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan umum. Sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ini adalah gambar perjalanan obat dalam tubuh dari berbagai rute pemberian obat. Ada inhalasi, ada oral, ada intravena. Dan di sini adalah gambar obat masuk melalui lapisan kulit. Contohnya ada subkutan, transdermal, dan intramuskular. Secara garis besar, kisah perjalanan obat dalam tubuh hingga berkhasiat sembuhkan penyakit seperti ini. Obat akan menemukan jalan menuju yang namanya set of action. Set of action ini adalah tempat mereka seharusnya berada di dalam tubuh. Pada peristiwa ini, ratusan peristiwa akan terjadi di sepanjang jalannya. Seketika sampai di tempat yang dituju, mereka akan bertemu dengan namanya reseptor. Setelah itu, barulah obat-obat akan bekerja, baik menutupi gejala seperti hidung tersumbat atau memperbaiki masalah seperti infeksi bakteri. Para ahli telah memberikan nama untuk 4 tahap dasar perjalanan obat dalam tubuh, yaitu yang pertama penyerapan atau absorpsi, kedua distribusi, ketiga metabolisme, dan yang terakhir ekskresi. Seluruh proses ini biasanya disingkat dengan ATME. Ahli farmasi lainnya juga membagi di dalam 4 fase, yaitu ada fase farmasetika. Apa itu fase farmasetika? Fase farmasetika yaitu praformulasi dan formulasi obat. Kemudian biofarmasetika, artinya ketika obat masuk dalam tubuh hingga obat terlepas dari pembawanya hingga akan diabsorpsi. Yang ketiga, farmakokinetik atau obat diabsorpsi ke dalam darah yang akan segera didistribusikan melalui tiap-tiap jaringan dalam tubuh. Dan yang terakhir, farmakodinamika adalah interaksi obat dan reseptor obat pada fase metabolisme dan ekskresi obat. Absorpsi sering disebut juga dengan penyerapan. Penyerapan ini terjadi di mana? Terjadi di tempat pemberian. Proses absorpsi ini dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu yang pertama faktor obat. Obatnya itu generik atau obat paten. Obat paten pasti lebih cepat diabsorpsi di dalam tubuh, tapi bukan berarti semua obat paten kecepatan absorpsinya ini sama ya. Semua ini harus dilihat desintegrasi atau waktu hancur dan disolusi, yaitu waktu larutnya. Sehingga tablet yang dibuat oleh pabrik yang berbeda dapat berbeda pola absorpsinya. Kemudian yang kedua, faktor penderita. Faktor penderita ini juga mempengaruhi apakah penderita ini memiliki penyakit komplikasi atau tidak. Dan yang ketiga yaitu interaksi dalam absorpsi di saluran cerna. Maksudnya di sini
Jika terjadi di lambung absorpsinya, maka di lambung itu ada makanan atau tidak. Jika ada makanan, juga akan mempengaruhi absorpsi obat. Pada umumnya, absorpsi obat di usus halus selalu lebih cepat dibandingkan di lambung, karena permukaan usus halus yang lebih luas daripada lambung. Absorpsi berkaitan dengan bioavailabilitas atau kadar obat dalam darah. Artinya, jumlah obat dalam persen terhadap dosis yang mencapai sirkulasi sistemik atau masuk ke pembuluh darah dalam bentuk utuh. Karena tidak semua obat diabsorpsi dari tempat pemberian akan mencapai sirkulasi sistemik, kadar obat dalam darah dipengaruhi terutama oleh dosis obat. Jadi pada intinya absorpsi itu dipengaruhi oleh 4 faktor yang sebelumnya tadi ya. Absorpsi obat juga dapat terjadi di mukosa mulut dan rektum. Contohnya, kemarin kita sudah belajar tentang sublingual. Itu berarti mukosanya di mulut atau diletakkan di bawah lidah. Kalau rektal, itu contohnya kemarin kita bisa contohkan obat suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus. Jadi, absorpsinya langsung di usus besar sama usus halus untuk mempercepat dia BAB. Kemudian, pemberian obat secara suntikan itu tidak mengalami tahap absorpsi ya. Ingat, intravena atau intramuskular atau apapun intra itu tidak mengalami tahap absorpsi karena obat langsung masuk ke pembuluh darah atau sirkulasi sistemik sehingga kadar obat dalam darah dapat dicapai lebih cepat. Jadi, pada intinya, jika kadar obat dalam darah diberi melalui sistem pencernaan, maka kadar obat dalam darah lebih kecil dibandingkan melalui suntikan. Dan efek yang dihasilkan lebih cepat yang melalui suntikan, karena langsung ke sirkulasi sistemik. Paham ya sampai di sini? Ingat, jika belum paham pada video kali ini, kalian harus segera dipahami karena ini adalah dasar farmakologi dan ilmu ini sangat berhubungan erat dengan profesi adik-adik semua. Yang kedua, distribusi. Distribusi ini terjadi setelah diabsorpsi. Setelah diabsorpsi, obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Nah, selain tergantung pada aliran darah, distribusi obat juga dipengaruhi oleh sifat fisika kimia dari obat. Distribusi obat dibedakan atas 2 fase berdasarkan penyebarannya di dalam tubuh. Yang pertama, distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu terjadi di jantung, hati, ginjal, dan otak. Selanjutnya, distribusi fase kedua. Distribusi fase kedua ini jauh lebih luas, yaitu mencakup jaringan otot, visera, kulit, dan jaringan lemak. Distribusi ini baru mencapai keseimbangan setelah waktu yang cukup lama. Pada saat proses distribusi inilah obat terdistribusi sampai ke dalam sel menimbulkan efek obat. Efek obat timbul karena interaksi obat dengan reseptor pada sel. Interaksi obat dengan reseptor inilah yang mencetuskan perubahan biokimia dan fisiologi yang merupakan respon khas untuk obat tersebut. Jadi pada intinya, saat dia terdistribusi, dia bertemu reseptor, barulah dia berefek. Distribusi obat juga dipengaruhi oleh ikatan protein plasma ya. Maksudnya dalam darah, obat berada dalam bentuk bebas dan terikat dengan protein sebelum mencapai organ target. Pengikatan obat oleh protein akan berkurang pada kasus malnutrisi karena ada defisiensi protein. Demikian juga jika kita minum susu bersamaan dengan obat, maka akan mempengaruhi pengikatan obat dengan protein. Yang ketiga yaitu metabolisme. Metabolisme ini terjadi setelah obat telah didistribusikan ke seluruh tubuh dan telah melakukan tugasnya. Baru kemudian obat akan pecah. Organ yang paling penting untuk proses terjadinya metabolisme yaitu hati. Semua yang memasuki aliran darah, baik itu melalui jalur oral, injeksi, inhalasi, kulit, atau yang diproduksi oleh tubuh secara alami, akan dimetabolisme di hati. Biotransformasi atau metabolisme obat merupakan proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi di dalam tubuh dan dipengaruhi oleh enzim. Pada proses ini, molekul obat diubah menjadi kurang larut dalam lemak
dan lebih mudah larut dalam air sehingga lebih mudah dikeluarkan, yaitu dieskresikan. Selanjutnya, obat akan dieskresi atau dikeluarkan dari tubuh melalui berbagai organ ekskresi. Organ ekskresi yang terpenting yaitu ginjal, sehingga ekskresi obat melalui ginjal menyebabkan gangguan fungsi ginjal, sehingga dosis obat perlu diturunkan atau jarak pemberian obat yang diperpanjang. Ekskresi obat juga terjadi seperti air kencing dan feses, atau juga berupa keringat, liur, air mata, air susu, dan rambut, tapi dalam jumlah yang relatif kecil. Tugas pada pertemuan kali ini yaitu rangkum materi ini di dalam buku farmakologi pertemuan sebelumnya, rangkum dengan tulisan yang menarik. Kemudian tugas ini dikirim melalui Google Classroom. Untuk adik-adik yang ingin mendapatkan nilai tambahan, silahkan mengerjakan kuis di bawah ini, yaitu jelaskan proses ATMA secara singkat menggunakan bahasa adik-adik sendiri. Oke, begitulah perjalanan obat yang kita konsumsi di dalam tubuh. So, buat semua yang ingin tanya-tanya, yang belum paham tentang materi ini, silahkan komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai di sini video kali ini, semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. See you next video, bye-bye.